Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia Putri dengan NPM 10060323129 dari Farmasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emulsi dan suspensi berdasarkan topik pembahasannya, yaitu miselasi pada sediaan suspensi dan emulsi, ketidakstabilan emulsi, perbedaan suspensi, flokulasi, dan deflokulasi. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari emulsi dan suspensi. Emulsi adalah suatu sistem di mana dua cairan yang tidak dapat bercampur didispersikan menjadi satu sama lain, sehingga diperlukan penambahan emulgator untuk meningkatkan kestabilan. Sedangkan suspensi merupakan jenis campuran heterogen di mana partikel zat padat yang tidak terlarut terdispersi dalam suatu fluida cair atau gas dan akan mengendap jika campuran tersebut dibiarkan terlalu lama dalam jangka waktu yang panjang. Miselasi merupakan proses pembentukan misel atau agregat molekul amfifilik pada surfaktan dalam larutan. Misel ini terbentuk ketika konsentrasi surfaktan melebihi konsentrasi misel kritis. Misel terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian hidrofilik, bagian kepala yang berinteraksi dengan pelarut polar seperti air, dan bagian hidrofobik, yaitu ekor yang menghindari pelarut polar. Fungsi misel dalam sediaan suspensi yang pertama yaitu menurunkan tegangan antarmuka, di mana misel akan menurunkan tegangan antarmuka antara partikel padat dan cair, sehingga partikel lebih mudah terdispersi dan lebih sulit mengendap. Yang kedua, membentuk lapisan pelindung, di mana misel dapat membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel padat. Dan yang ketiga, meningkatkan viskositas dengan medium dispersi sehingga memperlambat laju pengendapan partikel. Fungsi misel dalam emulsi yang pertama yaitu menstabilkan tetesan, dan yang kedua membentuk lapisan antarmuka, di mana pembentukan lapisan antarmuka yang fleksibel antara fase minyak dan air akan mengurangi tegangan antarmuka dan meningkatkan stabilitas emulsi. Ketidakstabilan emulsi adalah suatu kondisi di mana emulsi mengalami perubahan sifat fisik seiring waktu sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Emulsi dikatakan stabil jika ada perubahan ukuran globul atau distribusi globul dari fasa dalam selama penyimpanan tidak memisah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emulsi antara lain, yang pertama yaitu flokulasi, merupakan partikel fase terdispersi membentuk agregat yang lebih besar namun masih terpisah. Yang kedua, koalesensi, di mana tetesan fase terdispersi bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Yang ketiga, creaming, yaitu tetesan fase terdispersi naik ke permukaan atau mengendap ke dasar wadah. Flokulasi dan deflokulasi pada suspensi. Flokulasi adalah pembentukan agregat yang lemah dari partikel-partikel yang terdispersi dalam suatu medium, di mana suatu ini masih terpisah satu sama lain dan dapat didispersikan kembali dengan pengocokan. Ciri-ciri dari suspensi flokulasi yaitu endapan terbentuk cepat dan volume endapan besar. Sedangkan deflokulasi adalah kondisi di mana partikel-partikel dalam suspensi tidak membentuk suatu flok, tetapi tetap terdispersi secara individual. Partikel-partikel ini cenderung membentuk endapan yang padat dan keras atau caking. Adapun perbedaan dari flokulasi dan deflokulasi yaitu pada flokulasi gaya tolak-menolak rendah, sedangkan pada deflokulasi gaya tolak-menolak partikel yaitu tinggi. Pada flokulasi, partikel akan berkelompok, sedangkan pada deflokulasi partikel tidak bergabung.
Pada flokulasi, kecepatan sedimentasi tinggi. Di flokulasi, endapan yang terbentuk akan mudah didispersikan kembali, sedangkan pada deflokulasi, endapan akan sulit didispersikan kembali sehingga terjadi caking. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.